Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Fi hadzal yaum mubarak insyaallah nuwasilu darsana mal kitab as-sani wa huwa kitab Khulasah Ta'zim al-Ilmi, wa insyaallah fi hadzal yaum nakhud al-maqid as-samin al-maqid as-sabi'ah asyarah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan maqid yang ke-17. Siapa yang baca? Fadal. Dikit ini kan. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala al-maqidus sabi'a asyarah. Al-zabbu 'anil ilmi waz-zawdu 'anil hiyadihi. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan tujibul intisara lahu idza tu'rida li janabihi bima la yasluhu wa qad zahara hadha al-intisara 'inda ahli هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهره منها الرد على الرد على مخالفه فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفرضاء إجماعا فلا يؤخذ العلم عن الأهل البدع لكن إذا اضطر إليه فلا يأس كما في فلا بأس كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه
fi harful jar. في بحثه Nah. أو ظهر منه لدد أو سوء أدب وإن احتاج معلم إلى إخراج المتعلم Nah. من مجالسه زجرا له Nah. فليفعل كما كان يفعله Yaf'aluhu شعبة syu'batun syu'batu شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم في درسه Nah. وقد يزجر وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب Nah. قاله الأعمس Nah. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من شيوخ منهم العلامة علامة بن باز رحمه الله فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah hafizallahu taala. Al-maqid as-sabi'a asyara, maqid yang ke-17, az-zabbu 'anil ilmi wa zawdu 'an hiyadihi, yaitu membela ilmu dan menjaga kehormatannya. Inna lil ilmi hurmatan wafiratan tujibu lintisara lahu idza tu'arrida li janabihi bima la yasluhu. Maka sesungguhnya ilmu itu memiliki kehormatan wafirah yang sangat banyak, sangat melimpah. Yang mana kehormatan ilmu itu mewajibkan kita untuk membela ilmu apabila ilmu itu diperlakukan dengan cara-cara yang tidak pantas. Faqad dhahara hadzal intisaru inda ahli ilmi fi mazahira. Maka bentuk pembelaan ini telah nampak yang mana dilakukan oleh para ulama di berbagai keadaan. Mazahir. Minha, salah satu bentuk pembelaan itu adalah raddu 'alal mukhalif. Ar-raddu 'alal mukhalif. Maka yang pertama, bentuk pembelaan kita terhadap ilmu adalah kita membantah orang yang menyelisihi, yaitu menyelisih syariat. Itu ketika ada orang yang menyelisih syariat Islam, tidak sesuai dengan syariat Islam,
tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus membantah orang tersebut. Tapi ini tentu nggak sembarang orang ya. Dan juga ada syaratnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, bahwasanya orang yang membantah itu harus pertama idza ahsanal khitab. Dia harus ngomongnya baik, bagus. Wa asabal jawab, dan dia punya jawaban yang benar. Baru dia bisa bantah. Jadi dua syarat. Yang pertama isabatul haq fi raddihi, yaitu dia itu harus memiliki kebenaran, baru dia bisa bantah orang. Jangan dia bantah orang ternyata punya bantahannya dia juga salah. Ya kan banyak kejadian kayak gitu. Yang kedua, sulukul adab al-hasan fi. Yang pertama dia harus punya kebenaran, yang kedua dia harus punya adab ketika menyampaikan bantahan tersebut. Apalagi kalau yang melakukan kesalahan itu adalah misalnya guru kita sendiri atau ustadz yang sudah kibar di tempat kita, yang udah lama, misal sudah banyak pengalamannya, pasti pernah melakukan kesalahan, pasti itu. Maka ketika kita membantah ustadz tersebut harus dengan adab. Jadi ada dua syarat. Yang pertama isabatul haq fi raddihi, dia harus benar, punya kebenaran. Yang kedua dia harus beradab. Kalau dua syarat ini terpenuhi, boleh. Makanya kan salah satu adabnya nggak boleh jahar, di tempat yang ramai. Kalau bisa empat mata, dan dengan kata-kata yang bagus tanpa merendahkan. Wa minha hajrul mubtadi'. Dzakarahu Abu Ya'la al-Fara ijma'an. Termasuk bentuk pembelaan kita terhadap ilmu adalah hajru, kita menghajar al-mubtadi', orang-orang yang membuat bid'ah. Beda ya? Hajrul mubtadi', orang yang dia itu punya kebid'ahan, membuat kebid'ahan. Apa itu mubtadi'? Mubtadi' itu adalah bukan yang cuma sekedar melakukan kebid'ahan, bukan, beda. Orang mubtadi' itu yang memang dari asalnya pondasinya dia itu memang pondasinya bid'ah. Kayak misal Asy'ariyah, memang dari awal dia pondasi akidahnya sudah Asy'ariyah. Enggak semua orang yang melakukan bid'ah itu kita cap mubtadi'. Enggak bisa kita katakan dia ahlul bid'ah. Karena banyak orang melakukan kebid'ahan bukan karena keyakinan, tapi karena kebodohan. Tapi yang dimaksud hajrul mubtadi' ini adalah orang yang punya ilmu. Dia punya ilmu, seharusnya dia tahu masalah tersebut, tapi dia tetap melakukan kebid'ahan. Bagaimana cara menghajarnya? Yaitu fala yu'khadul ilmu an ahlil bid'ah, yaitu kita tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, dari ulama-ulamanya ahlul bid'ah. Contoh, ngambil ilmu dari ulama-ulamanya Asy'ariyah, ngambil ilmu dari ulama-ulamanya Mu'tazilah, ngambil ilmu dari ulama-ulamanya Khawarij. Enggak boleh. Jangan salah, mereka juga punya ulama-ulamanya. Ulamanya Mu'tazilah ada, Khawarij punya pentolan-pentolannya. Dan terkadang mereka punya ilmu. Maka kita nggak boleh ngambil ilmu dari mereka. Apalagi di zaman sekarang yang mana ulama-ulama Ahlussunnah itu sudah sangat banyak ya, terutama di Indonesia juga ustadz sunnah itu juga sangat banyak. Jadi jangan tertipu karena mungkin literasinya lebih bagus, orasinya lebih bagus, enak didengar, cara jelasinnya bagus, kata-katanya hikmah, ya kan?
Tapi kebid'ahan itu nanti bisa nular. Lakin akan tetapi idza turra ilaihi fala ba'sa. Akan tetapi apabila terpaksa harus belajar dari mereka, maka itu enggak apa-apa. Kama fi riwayati anhum ladal muhaddisin. Sebagaimana banyak penuntut ilmu itu yang mengambil riwayat hadis dari ahli-ahli bid'ah. Banyak ahlul hadis itu yang ambil riwayat hadis dari ahli bid'ah. Jadi jangan salah, ahlul bid'ah juga banyak mereka yang punya sanad hadis. Nah, salah satu pondok di Jawa yang besar itu pondok ahlul bid'ah. Mereka belajar kutubus sittah. Ya kan? Orang-orang Khawarij banyak pegang sanad Quran. Banyak di antara mereka yang jago fasih dalam ilmu Quran. Kalau terpaksa ya, artinya adalah di suatu negeri itu nggak ada ahli Quran, misal nggak ada ahli hadis kecuali satu orang dan dia ahlul bid'ah. Dan ulama ahlussunnahnya belum ada yang khusus di sana. Boleh. Dengan syarat beberapa ustadz kayak Ustadz Ahmad Sabik memberikan syarat tidak dalam masalah akidah. Atau dia tidak membahas masalah akidah. Banyak juga itu adalah bahasa Arab. Jangan salah ya, rata-rata yang banyak yang bahasa Arabnya bagus, itu akidahnya melenceng. Selama dia pas ngajar itu nggak bawa masalah akidah, belajar, ambil bahasa Arabnya saja. Itu pun dengan syarat tadi terpaksa. Sudah nggak ada lagi guru ahlussunnah yang mengajarkan ilmu tersebut. Tapi kalau masih ada guru ahlussunnah yang mengajarkan ilmu tersebut, baik itu secara online, secara offline, ya mending lah belajar sama ulama ahlussunnah wal jamaah. Mohon insyaallah ya yang dimaksud dengan hajrul tadi. Insya Allah di zaman kita sekarang nggak ada istilahnya terpaksa belajar sama mereka, nggak ada. Ya, Ustadz Firanda punya majelisnya online offline sudah ada. Ustadz Abdul Hurai juga ada HSI dan lain sebagainya. Ulama-ulama Saudi yang ahlussunnah juga banyak link belajar secara online. Jadi nggak ada alasan lagi. Wa minha zajrul muta'allimi idza ta'adda fi bahsihi aw zahara minhu ladadun aw su'u adab. Di antaranya adalah menegur para penuntut ilmu apabila dia telah melampaui batasannya di dalam melakukan pembahasan tertentu. Au zahara lahu minhu ladadun, atau dia itu ngeyel. Ladat itu ngeyel. Aladul khisam, orang yang suka bantah. Au su'u adabin, atau dia punya adab yang jelek. Maka penuntut ilmu yang semacam ini harus ditegur, dizajar. Zajar itu diberikan peringatan. Contoh dalam pembahasan apa gitu kan, ketika membahas apa, muridnya terlalu jauh, sudah lewat levelnya dia, maka harus ditegur. Wa in ihtajal mu'allimu ila ikhrajil muta'allimi min majlisihi zajran lahu falyaf'al kama kana yaf'aluhu Syu'batu rahimahullahu ma'a Affan ibn Muslim fi darsihi. Maka apabila seorang guru itu butuh untuk mengeluarkan muridnya dari majelis sebagai bentuk peringatan baginya dan juga bagi
murid-murid yang lain, maka hendaknya dia melakukan hal tersebut. Jadi ini kita mengeluarkan siswa dari kelas itu bukan ini ya, satu yang salah. Ternyata para ulama juga melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syu'bah terhadap Affan ibn Muslim ketika sedang belajar. Waktu itu belajar hadis. Muridnya Affan itu membahas masalah hadis di majelisnya Syu'bah. Sehingga yang menurut Syu'bah itu enggak pantas. Akhirnya sama Syu'bah si Affan disuruh keluar. Ya sama kalau kita ngajar di kelas gitu kan, ada siswa yang ribut, ganggu, wes antum keluar saja. Daripada ganggu temannya. Wa qad yusjarul muta'allimu bi'adamil iqbali alaihi. Dan terkadang seorang murid itu diberi peringatan, seorang penuntut ilmu diberi peringatan dengan cara tidak diperhatikan. Bi'adamil iqbal alaihi. Gurunya itu enggak ngubris dia. Ini kayak contoh di pondok saya dulu. Wa tarki ijabatihi, dan tidak menjawab pertanyaannya. Yaitu tidak diperhatikan, tidak digubris, dan jawabannya kalau dia nanya pertanyaannya nggak dijawab, itu juga sebagai bentuk peringatan. Banyak sekali kejadian kayak gini biasanya di pondok itu ada. Biasanya ada murid santri itu yang kalau nanya pokoknya nanya terus. A, B, C sampai Z ditanya semua. Akhirnya pernah waktu itu salah satu ustadz itu, santri itu udah angkat tangan 3 kali, 4 kali, 5 kali, sama ustadznya nggak digubris. Kenapa? Karena kalau digubris panjang. Ya, sudah nyimpang dari materi, terus terkadang tuh malah bikin apa? Bikin santri yang lain bingung. Kalau dulu Ustadz Abdul Rasyid itu kalau misalnya ngajar muhtarat, ternyata ada santri yang dia lulusan pondok. Lulusan pondok pernah belajar bahasa Arab. Nanyanya materi-materi yang belum dipelajari di kelas itu. Misalnya, kita baru belajar ilmu tasrif. Ilmu tasrif kan nggak bahas harokat akhir kan ya. Harokat akhir itu kan dibahas di ilmu nahwu. Ada santri nanya, Ustaz, kenapa kok itu Muhammadun? Kenapa enggak Muhammadan? Maka kata Ustaz Rasyid, nanti. Enggak dijawab. Dan itu Ustaz Rasyid paling sering kayak gitu. Enggak mau jawab pertanyaannya santri. Bu, sebagai bentuk apa? Bentuk peringatan. Kita lagi belajar ini, fokus dulu di sini, jangan terlalu jauh. Karena banyak dulu. Bahkan sempat ada santri lulusan pondok mana gitu, terus lanjutin di Al-Furqan. Yang namanya di Al-Furqan kan ngulang dari awal, ya belajarnya dari awal lagi gitu. Banyak pertanyaan itu terlalu tinggi bagi santri-santri yang lain, sehingga bikin santri itu bingung. Maka sama ustadznya nggak dijawab. Bahkan ada santri ustadznya baru mau duduk, santrinya udah angkat tangan nanya. Sama ustadznya, loh saya ini baru duduk, sudah ditanya. Pas sukutu jawab. Dan diam itu terkadang sebagai bentuk jawaban, ya kan? Kata Rasulullah kan as-sayyibu tu'ribu an nafsiha wal bikru ridoha sukutuha. Ya kan, kata Rasulullah, janda itu dia mengungkapkan isi hatinya. Kamu mau nikah sama siapa? Mau sama fulan ya. Kalau yang masih gadis, maka diamnya dia itu tanda jawabannya. Ada yang datang ngelamar namanya Imran, senyum ya. Berarti setuju. Di zaman dulu bukan zaman sekarang ya. Ya sama.
Terkadang diam itu malah bentuk jawaban. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man ajaban nas fi kulli ma yas'alun fahuwa majnun. Barang siapa yang dia menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, nah, maka dia orang gila. Lah, benar. Semua pertanyaan dia bisa jawab. Ditanya tentang ini jawab, tentang itu jawab, tentang itu jawab, tentang itu jawab. Berarti gila orangnya. Wa ra'ayna hadza katsiran min jama'atin minas suyukh. Dan kami sering, di sini Syekh Utsaimin mengatakan, menceritakan bahwasanya, dan kami sering melihat hal ini banyak terjadi dari guru-guru kami, dari syekh-syekh kami. Salah satunya adalah wa minhum al-alamatu Ibnu Baz. Adalah Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Farubbama sa'alahu sa'ilun amma la yanfa'. Terkadang ada orang yang bertanya tentang sesuatu yang enggak bermanfaat. Fataraka syekhu ijabatahu, maka syekh pun tidak menjawabnya. Wa amarul qari'a ayyuwasila qira'atahu au ajabahu bi khilafi qasdihi. Dan dia memerintahkan orang yang baca untuk melanjutkan bacaannya, dan terkadang dia menjawab dengan jawaban lain, bukan yang diinginkan oleh si yang nanya. Sama kayak Syekh Shalih Al-Utsaimin itu yang diceritakan oleh Syekh Utsman Al-Khamis ketika beliau bermajelis dengan Syekh Utsaimin, maka Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan bahwasanya waktu itu di majelisnya ada yang nanya, salah satu penuntut ilmu itu nanya tentang fulan. Nanya, ya saya ma ra'yukum fi an fulan. Apa pendapat antum tentang fulan? Maka kata Syekh Utsaimin, la naqulu fil ashkhas. Saya tidak mau berbicara tentang seseorang. Karena majelis kita juga bukan majelis jarh wa ta'dil. Bukan majelis untuk bicarakan ini orang sikoh atau enggak. Terus majelis itu selesai, majelis kedua. Majelis pertama tadi orangnya cuma dikit, majelis kedua orangnya banyak. Yang tadi itu penuntut ilmu tadi itu datang lagi di majelis yang kedua. Maka nanya pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang tadi diulangi tentang fulan. Maka kata Syekh Utsman Al-Khamis, Syekh Utsaimin menoleh ke orang tersebut dengan raut muka yang marah. Kemudian dia mengatakan, kenapa engkau mengulangi pertanyaan yang sama dan sekarang di hadapan manusia yang sangat banyak? Begitu sama syekhnya buang muka dan menyuruh orang lain untuk bertanya. Itu bentuk saja, bentuk peringatan terhadap penuntut ilmu. Apabila nanya atau bahas tapi sudah kelewat batas, ya. Kayak Wasil ibn Atha itu kan diusir dari majelisnya siapa? Hasan al-Basri. Sehingga akhirnya dia bikin majelis sendiri. Ya kan? Makanya disebut dengan Mu'tazilah, karena pergi dan bikin majelis sendiri. Maka insyaallah itu makid yang ke-17, kita harus membela ilmu dan juga menjaga kehormatannya. Yang pertama adalah salah satunya dengan membantah orang yang melakukan penyimpangan. Yang kedua adalah menghajar ahlu bid'ah. Kita tidak boleh belajar dari ahlu bid'ah kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa. Terus yang selanjutnya adalah menegur penuntut ilmu apabila dia berlebihan atau melampaui batas, baik dalam bahasnya ataupun ketika dia bertanya. Kita masuk ke al-maqid as-samina asyar. Berapa ini? Langsung aja ya. Al-maqid as-samina asyar at-tahaffuzu fi mas'alatil alim.
Simpel yang ke-18 adalah kita menjaga adab ketika bertanya kepada guru. At-tahaffuzu di situ maksudnya adalah at-tahaffuzu bil adab, menjaga adab. Kenapa firaran min masailis syagbi wa hifzan li haibatil alim? Kenapa kita harus menjaga adab ketika bertanya kepada guru, yaitu agar kita lari dari pertanyaan-pertanyaan dari perkara-perkara yang sifatnya kontroversi, banyak simpang siur. Wa hifzan li haibatil alim, dan untuk menjaga menjaga kewibawaan guru. Maka kita harus beradab ketika bertanya dengan guru kita. Fa inna minas su'ali ma yuradu bihi at-tashghibu wa iqazul fitnati wa isya'atus su'. Nah, kan? Terkadang ada pertanyaan-pertanyaan itu yang tujuannya adalah at-tashghib, yaitu menimbulkan kontroversi, simpang siur. Wa iqazul fitnah, atau untuk menyebarkan fitnah, iqaz, membangunkan fitnah, menyebabkan fitnah. Wa isya'atus su', atau untuk menyebarkan kejelekan. Ada. Jadi benar-benar harus menjaga adab. Waman anasa minhul ulama hadhil masail laqiya minhum mala yujibuhu. Maka barang siapa yang perhatikan bagaimana para ulama bersikap tentang pertanyaan-pertanyaan semisal ini, maka dia akan dapatkan bahwa mereka tidak menyukainya. Kama marra ma'aka fi zajril muta'alim, sebagaimana tadi telah kita bahas tentang masalah memberikan peringatan kepada penuntut ilmu. Fala budda minat tahaffuzi fi mas'alatil alim. Maka hendaknya kita menjaga adab ketika bertanya dengan guru, wala yuflih fi tahaffuzihi fiha ilaman a'mala arba'ata usul. Maka enggak ada yang beruntung, enggak ada yang bisa menjaga adab ketika bertanya kecuali orang yang mengerjakan 4 pondasi ketika bertanya. Jadi ketika kita hendak bertanya kepada guru, hendak bertanya kepada ustadz pas kajian atau pas di mana, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah awaluha al-fikru fi su'alihi limadza yas'al. Maka dia harus memikirkan pertanyaannya. Tujuan dari dia bertanya, limadza yas'al, kenapa dia harus bertanya? Itu yang harus dia pikirkan dulu. Tujuan dia nanya itu apa? Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquha wa ta'alluma. Maka hendaknya ketika dia bertanya, tujuan dari dia bertanya adalah at-tafaqquh, untuk menambah ilmu, wa ta'allum, untuk belajar. La ta'annuta wa la tahakkuma. Dan jangan sampai ketika dia bertanya itu tujuannya adalah hanya untuk mengganggu saja atau malah merendahkan gurunya. Ngetes. Ada orang nanya tuh ngetes gurunya gitu. Maka nggak boleh. Kalau memang mau bertanya, perbaiki dulu niatnya. Niat nanya itu untuk apa? Maka niatkan bertanya untuk mencari ilmu.
Fa inna man sa'a qasduhu fi su'alihi yuhramu barakatal ilmi wa yumna'u manfaatahu. Maka orang yang niatnya jelek ketika bertanya, dia akan dihalangi dari keberkahan. Dia nggak akan mendapatkan keberkahan dan juga dia tidak mendapatkan manfaat dari pertanyaan tersebut. Itu ya. Berarti yang pertama adalah perhatikan dulu apa tujuan bertanya. Al-aslu tsani at-tafattunu ila ma yas'alu anhu. Maka dia memperhatikan apa yang dia tanyakan. Tafattun. Jadi yang ditanyai, kalau tadi tujuan nanyanya, sekarang pertanyaannya, bentuk pertanyaannya, itu yang harus diperhatikan. Fala tas'al ammala nafa'afi. Maka jangan sampai engkau bertanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Tujuannya benar, pas nanya ternyata pertanyaannya yang nggak ada manfaatnya. Imma bin nazari ila halika, bisa jadi engkau melihat kepada keadaanmu sekarang dan keadaan yang ada di sekeliling sekarang, au bin nazari ilal mas'alati nafsiyah, atau engkau melihat kepada pertanyaan itu sendiri. Karena terkadang ada pertanyaan itu sejatinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat, tapi keadaannya enggak pas, enggak sesuai. Ya kayak yang tadi yang ditanyakan sama Syekh Shalih Utsaimin, ditanya tentang fulan. Kalau majelisnya jarh wa ta'dil, pantas pertanyaannya. Tapi kalau memang majelisnya bukan majelis itu, ya jangan ditanyakan, apalagi kalau yang hadir itu banyak. Kan jarh wa ta'dil itu kan bukan untuk makanan umum. Cuma penuntut ilmu yang mungkin saja, atau yang mereka memang mendalami ilmu di situ, atau nanya materi yang memang belum waktunya ditanyain. Belajar muhtarat baru belajar mubtada, dia nanya fa'il ternyata bab setelah mubtada. Pertanyaan bermanfaat, tapi keadaannya yang tidak mendukung. Atau terkadang pertanyaannya nggak ada manfaatnya sama sekali. Kayak yang sahabat yang nanya kepada Rasul, ya Rasul, mata sa'ah, kapan kiamat? Nggak ada manfaatnya. Antum tahu kapan kiamat itu nggak ada manfaatnya. Yang penting ma'adat talaha, apa yang telah kamu persiapkan untuk kiamat tersebut. Atau ada yang nanya, nanti di kuburan itu nanti yang nanya itu munkar apa nakir, atau dua-duanya nanyanya bareng. Nggak ada manfaatnya. Yang nanya siapa, tetap antum harus persiapkan jawabannya. Ya kan? Ngapain nanyain hal-hal yang nggak ada manfaatnya. Itu yang kedua, yaitu kita harus memperhatikan bentuk pertanyaannya. Jangan sampai nanya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, atau ada manfaatnya tapi keadaannya yang nggak sesuai. Wa mislu as-su'alu amma lam yaqa. Nah, contohnya adalah pertanyaan yang nggak bermanfaat adalah menanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ini nggak boleh ya. Nanyain sesuatu yang belum terjadi itu nggak boleh. Para ulama benci. Terutama di zaman Nabi, itu nggak boleh banget. Bahaya kalau nanya-nanya sesuatu yang nggak terjadi, tiba-tiba sama Allah. Ya itu kan zamannya wahyu. Kan kata Allah, kalian sendiri minta perang, pas perang jihad disyariatkan malah kalian yang mengeluh. Kata Rasulullah, tidaklah umat-umat sebelum kalian itu hancur karena apa? Likasroti su'alihim wakhtilafihim li'anbiya'ihim. Kenapa? Karena mereka itu terlalu banyak nanya. Semuanya ditanyain, yang belum terjadi ditanyain. Akhirnya apa? Sama Allah diturunkan beneran. Ya sama, ketika bermajelis dengan ulama, kalau memang sesuatu itu belum terjadi,
nggak usah ditanyakan. Ya kan? Makanya kadang kalau beberapa ulama itu nggak mau juga jawabnya. Syekh, kalau seandainya terjadi kayak gini, kita harus gimana? Kalau sudah kejadian nanti saya jawab. Kalau sudah kejadian saya jawab. Sekarang belum kejadian, saya belum bisa jawab. Ya, nanya bagaimana caranya sholat di bulan. Nah, kalau antum sudah sampai bulan, saya jawab. Au ma la yuhaddatsu bihi kullu ahadin wa inna ma yukhassu bihi qaumun duna qaumin. Atau kita bertanya sesuatu yang bukan makanan umum. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan di majelis-majelis umum. Maka jangan ditanyakan. Contohnya adalah kayak tadi, masalah jarawat takdil. Jangan ditanyakan di majelis umum. Jangan nanti pas ditawabun nanya, Ustadz ini gimana? Karena ada beberapa penuntut ilmu kayak gitu. Melihat sedikit kesalahan dari Ustadz Fulan, ditanyakan di majelisnya Ustadz Fulan. Ustadz Fulannya jawab. Akhirnya apa? Pecah. Akhirnya apa? Nggak boleh belajar di Ustadz Fulan. Kenapa Ustadz Fulan ngomong gini. Orang-orang yang nggak paham kan akhirnya jadi salah paham. Makanya biasanya ulama-ulama kayak semisal saya bin Bas, kalau ditanya tentang orang mereka nggak mau jawab. Ditanya tentang pendapat antum tentang Syekh ini gimana? Kayak Syekh Abdullah Al-Musili pernah ditanya waktu beliau ngajar akidah wasitiyah, ditanya tentang Syekh, apa pendapat antum tentang fulan? Maka kata saya nggak akan jawab. Terus lucu ceritanya Ustadz di pondok kemarin tuh, waktu ada Syekh dari Arab Saudi datang ke Indonesia ditanya tentang Gus Dur. Saya apa pendapat antum tentang beliau ini? Maka kata saya, antum tanyakan kepada ulama antum, jangan tanya ke saya. Saya tahu apa. Atau ketika di majelis majelis umum yang di situ banyak orang awamnya, isinya bukan penuntut ilmu semua, maka perkara-perkara yang ribet, yang jelimet jangan ditanyakan di situ. Takutnya ustadznya jawab, iya ustadznya bisa jawab, tapi yang dengerin cuma dapat syubhat, bingung. Jangan di majelis, jangan nanti ditawabun nanya tentang faraid gitu kan. Nanya, istri saya meninggal, ini punya anak ini gitu. Sing jamalen melongo ya. Tanya faraid. Yang ketiga, alintibahu ila solahiyati hali syekh lil ijabati an su'alihi. Yaitu hendaknya kita memperhatikan keadaan sang guru. Apakah memang dia itu dalam keadaan yang tepat untuk menjawab pertanyaannya. Dilihat juga kondisi gurunya kalau mau nanya, ya kan? Fala yas'aluhu fi halin tamna'uhu. Maka jangan tanya kepada guru pada keadaan-keadaan yang dia itu kemungkinan enggak akan jawab. Kaqaunihi mahmuman. Contoh kalau gurunya lagi sedih. Jangan ditanya. Makanya hakim itu kan nggak boleh memutuskan keputusan dalam keadaan apa? Salah satunya adalah dalam keadaan dia masih emosi. Atau dalam keadaan dia masih galau. Yang ada nanti keputusannya sesuai dengan perasaannya dia. Au mutafakkiran. Atau kalau kelihatan syekhnya lagi mikirin sesuatu, jangan ditanya. Buyar nanti. Au masyan fitorikin, atau ketika gurunya lagi jalan. Ya. Kalau yang masyan fitorikin ini dilihat keadaan ya. Terkadang ada beberapa guru yang memang dia mau jawab ketika sambil jalan, dia mau jawab pertanyaan murid-muridnya mau.
Tapi ada beberapa syekh yang nggak mau, kalau dia jalan ya mau jalan aja, nggak mau diganggu. Maka ini dilihat lagi kondisi gurunya. Kayak contohnya Syekh Utsaimin kalau berangkat ke majelis, dia nggak mau diganggu. Jangan ada yang nanya. Kalau ada yang nanya nggak bakalan beliau jawab. Beliau jalan aja terus. Tapi kalau sudah selesai majelis, beliau mau pulang ke rumah, beliau mau jawab. Pas pulang dari majelisnya itu, banyak murid-muridnya yang jalan bareng sama beliau sampai nganterin beliau sampai ke depan rumah. Tujuannya apa? Cuma buat nanya-nanya doang. Maka dilihat dengan keadaan gurunya sendiri. Auraqiban sayyaratahu, atau dia lagi mengendarai mobil. Nah, ini dilihat kondisi. Kalau kita semobil sama dia nggak apa-apa. Kita semobil sama syekhnya gitu kan. Bal yatahayyanu thayyibah nafsihi. Maka hendaknya dia menunggu keadaan yang tepat ya, keadaan yang pas ketika memang gurunya itu kondisinya sedang baik dan mau untuk menjawab pertanyaan kita. Yang keempat, dan ini yang paling penting, at-tayaqquzu as-sa'ilu ila kaifiyati su'alihi, yaitu dia menjaga adab ketika bertanya, yaitu memperhatikan bagaimana cara dia bertanya. Ini yang sering terjadi kesalahannya. Banyak orang-orang tuh nanya sama guru, sama ustadz, pertanyaannya bagus, benar, bermanfaat, tapi cara nanyanya yang salah. Bi ikhrajihi fi suratin hasanatin mutaddibatin. Bagaimana caranya ketika dia itu bertanya, dia bertanya dengan cara yang paling baik, dengan cara yang penuh adab. Salah satu contohnya adalah fayuqaddimu ad-du'a lisyekh. Dia mengawali pertanyaannya dengan mendoakan gurunya. Yakhseh hafizakumullah wa hayyakumullah wa ahsanallahu ilaikum. Kalau nanya sama ustaz juga gitu. Dulu waktu kita masih santri sama Ustadz Yusuf Rustam itu diajarin kalau berdoa kayak gitu. Kalau antum mau nanya sama Ustadz, ngomong sama saya, ya Ustadz, hafizakumullah wa ra'akumullah wa hayyakumullah wa ahsanallahu ilaikum. Doakan dulu gurunya. Ya ibaratnya kayak kita minta sama Allah kan. Kita muji Allah dulu, baca sholawat. Baru doa, gitu kan? Sama, ketika kita mau tanya, doakan dulu gurunya. Wa yubajilhu fi khitabihi. Setelah kita mendoakannya, maka hendaknya kita tetap mengagungkan guru kita itu ketika berbicara. Ngomong sama gurunya itu penuh dengan pengagungan dan pemuliaan kepada gurunya. Jangan asal ngomong. Kata-katanya dipilih supaya gurunya enggak singgung misal, supaya gurunya enggak ngerasa direndahkan. Karena kadang orang ada santri nanya sama ustaznya, dia ngerasa paling pintar daripada ustaznya. Wala takunu mukhatabatuhu lahu ka mukhatabatihi ahlasuk wa akhlatil awam. Jangan sampai ketika berbicara dengan ustadz, dengan guru itu disamain seperti ketika dia bicara dengan orang-orang yang ada di pasar, berbicara dengan orang-orang awam. Nanya di pasar, B ini berapa? Nggak adab. Maka tadi kita gini, apa jawabannya penuh dengan adab. Kalau kemarin ya sering saya sebutkan juga kan, yaitu yang kata saya Abdullah Al-Musili, kalau kita nanya atau kita pengen mengungkapkan pendapat lain dari pendapatnya guru kita, maka jangan sampai ada jarak antara kita dengan guru kita. Maka kita katakan Syekh Nakul, Syekh tadi kita katakan di pelajaran kita kayak dalam masalah ini kayak gini. Kalau seandainya, lalu bagaimana dengan ayat ini yang mengatakan kayak gini. Jangan Syekh atau Ustaz, tadi kan antum ngomongnya gitu. Terus ayat Quran ngomongnya
gini, mana yang benar? Jadi akan-akan istilah mendebat gurunya, nggak boleh. Penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun. Supaya apa? Ya supaya ketika jawab itu gurunya juga senang, akhirnya dia berusaha untuk menjawab sebaik mungkin dengan cara yang terbaik, dan akhirnya apa? Ketika selesai bertanya, apa kata gurunya? Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Kayak gitu. Terkadang ada beberapa ustadz tuh ketika yang nanya nggak ada adabnya, selesai dijawab, wis nggak mau doain dia. Malah kadang doanya Allah yahdi, Allah memberimu hidayah. Serem kalau doanya Allah yahdi. Doanya bagus memang, cuman kan itu kan bentuk cercaan sebenarnya, bentuk peringatan. Allahu yahdika. Semoga Allah memberimu hidayah. Bagus nggak doanya? Bagus. Tapi kalau guru kita udah ngomong kayak gitu ke kita, apalagi ngomongnya dalam keadaan marah, nah itu bentuk peringatan berarti. Mohon insyaallah itu materi kita hari ini yang makid ke-18, simpul ke-18 adalah menjaga adab ketika bertanya dengan guru. Yaitu dengan 4 hal. Yang pertama adalah kita memikirkan apa tujuan kita bertanya. Jadi jangan sampai tujuannya itu adalah untuk ngetes gurunya, untuk merendahkan gurunya, atau bahkan bertanya ingin menimbulkan fitnah. Yang kedua adalah kita memperhatikan pertanyaan kita. Apa yang kita tanyakan itu harus diperhatikan. Apakah bermanfaat, apakah tidak. Apakah sesuai dengan keadaannya, apakah tidak. Apakah pertanyaan tersebut bisa ditanyakan di khalayak umum. Kalau memang butuh 4 mata, ya tanya secara 4 mata. Yang ketiga adalah memperhatikan keadaan gurunya. Nyari waktu-waktu yang pas untuk nanya sama gurunya agar gurunya tuh bisa jawab. Ya kayak tadi yang kisah santri tadi, jangan nanya gurunya baru duduk langsung ditanya. Yang keempat adalah cara memperhatikan cara bertanya dengan penuh adab, dengan cara yang terbaik. Kelas insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Pekan depan berarti insyaallah 19 dan 20. Setelah itu berarti kita ujian akhir untuk kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi. Insyaallah setelah ini kita akan lanjut materi akidah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.